Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita. Semoga kita berdua dalam sehat walafiat. Amin. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait telur asin ya, telur asin. Betul Bu? Proses pembuatan telur asin. Hari ini akan ditemani dengan Ibu Yunis Senawati, SPD. Oke, mungkin Bu, sahabat saya di luar ingin tahu lah tahapan pembuatan telur asin seperti apa. Ya, pertama-tama telur yang kita yang akan dipakai untuk proses pembuatan telur asin itu kita cuci dahulu, kita bersihkan dahulu ya, tentunya menghindari dari bakteri ya. Terus kemudian setelah kita bersihkan, kita akan membuat adonan, di mana adonan ini terdiri dari bakaran sekam atau abu gosok lah, kalau simpelnya lah abu gosok, serpihan batu bata, garam dan sedikit air tentunya. Nah, adonan ini kita jadikan satu, artinya kita aduk, kita buat adonan sehingga membentuk tekstur kalis ya. Nah, kemudian setelah kita membuat adonan, telur yang sudah kita bersihkan tadi kita balur, artinya kita bungkus dengan adonan tersebut sehingga kita bungkus rapat penuh dengan adonan adonan pengasinan ya tentunya. Terus setelah itu kita simpan di tempat yang tentunya yang bersih dan aman lah dari jangkauan dari anak-anak tentunya. Terus kemudian kita diamkan atau artinya kita simpan selama kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Itu yang rasanya ya, sudah enak tentunya, sudah sudah pas lah, tidak terlalu asin tentunya. Semakin lama waktu yang kita simpan itu akan memperasin atau proses pengasinan akan semakin tajam lah rasanya, artinya semakin asin. Jadi kita menggunakan jangka waktu yang seminggu saja. Itu yang seminggu ini cocok di lidah para penggemar telur asin tentunya. Ini contohnya ya. Ya. Kemudian setelah kita dalam waktu 1 minggu ini kita angkat baluran tadi atau pembungkus dari telur asin tadi, kita cuci, kita lepaslah dari baluran, kita cuci, kemudian kita kukus. Kalau kukus itu lebih tahan lama tentunya. Jadi kalau dikukus itu air itu tidak masuk ke dalam ya, intinya pecah pun tingkat kegagalan dalam arti telur ini tidak akan mengalami pecah yang begitu rentan ya, ketimbang harus direbus dengan air gitu. Jadi gimana caranya ya itu tergantung si pembuat gitu. Oke, nanti kita cek ya Bu ya, bagian adonan itu ya. Oh, iya. Kita cek. Bawah ini. Ini di bawah ini kalau kita bongkar, nah ini adalah telur asin yang kemarin kita balur ya. Ini udah siap angkat, ini udah kurang lebih 1 minggu. Ini seperti ini. Nah, jadi untuk adonan itu nggak usah dibuang, tidak usah dibuang. Bisa dipakai lagi dengan cara penambahan garam bisa, dan hanya garam saja. Seperti itu. Dibuat lagi, ini kan adonan udah mengempal. Nah, teksturnya udah mengempal. Jadi bisa ditambahkan sedikit air dan garam lagi, tapi airnya sedikit saja, karena supaya tidak mencairnya lebih banyak gitu, tenggelam jadinya nantinya. Tadi kita sudah melihat ya bagian adonan yang di dalamnya ada telur juga ya, yang sudah siap diangkat tadi ya. Terus kira-kira tips untuk keberhasilan pembuatan telur asin itu apa Bu? Tipsnya buat sahabat saya di luar, iya. tips Kita biar nggak gagal. Biar nggak gagal tentunya. Pertama kita sortir dulu telur-telur itu. Jadi jangan sekali-kali kita menggunakan telur yang sudah retak atau sudah pecah. Ya, yang pertama itu ya. Yang keduanya kita menggunakan garam pun garam asli, yang garam asli yang
garam makanan ini bukan garam yang di warung Bukan atau yang kemasan yang bukan kemasan ya, bukan. bukan. Tapi garam apa sebutan garam badak, garam asam gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu saat kita kalau menggunakan proses perebusan itu jangan sekali-kali air mendidih kita masukkan di telur. Itu yang menyebabkan telur itu akan pecah ya. Jadi kalau mau air plus telur itu ya kita jadikan satu ya kita rebus barengan bersamaan. Terus kalau untuk garam enggak berpengaruh. Berpengaruh ya, berpengaruhnya itu ya tadi kalau masak biasanya rasanya ya namanya masak bisa jadi bakteri masuk ke dalam cangkang ke dalam itu ya gitu. Itu yang menyebabkan telur busuk apa berbau ya. Ini produknya men, hasilnya ini ya. Ya ini hasil dari anak-anak 9D hari ini. Silakan dicicip. Bisa dicicip ya. Bisa, silakan. Masih panas loh, sahabat saya masih panas. Saya baru direbus ya ini. Lumayan nih panas. Oke mungkin di itu ya. Ya, coba dicoba. Biasanya gimana? Iya terserah loh. Gini aja. Ya. Udah seperti ini enggak ya? Nggak usah. Oke kita buat sahabat saya. Begini Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Litak. Gini. Ya. Iya. Ah. Wow, hancur sahabat saya. Ini hasilnya ya. Wah, masih kebul. Masih ngebul. Warnanya kayak pas banget Bu ya. Ya, coba dicicipin. Bisa lihat ya. Oke, saya cicipin ini dari rasa kita ya. Wangi telur ya. Nggak mungkin wangi bolu ya. Wangi telur. Ini baru nih. Ya, baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga yang kuningnya. Pulang. Lihat tuh. Bebek itu biasanya memang kuningnya itu pulang. Karena itu yang digunakan mengasih apa? Bebek ya. Yang saya suka ini dari rasanya. Nggak terlalu asin. Ininya merata. Kadang biasanya yang saya temukan asin ya. Sama ada yang basah, ada yang kering. Bagian yang kuningnya ini, sahabat saya. Biasanya ada yang basah, ada yang kering. Kalau ini teksturnya rata. Teksturnya matang nggak pas. Rasanya juga asinnya mantap. Kayaknya udah cocok untuk berwirausaha. Aduh, amin. Udah berwirausaha kan? Sedang berusaha. Semoga lancar dia. Amin, doakan saja. Tadi yang kuningnya, sekarang yang putihnya ya sahabat saya. Ini kalau dibungkusnya boleh. Boleh. Sama. Rasa telur. Rasa telur. Ya, dalam arti artinya merata. Dan ini asin, ini enggak, ini merata. Karena rasa telur. Cukup kali ya. Cukup ya sahabat saya. Cukup satu. Cukup satu. Tapi nanti dibungkus ya. Iya. Oke mungkin ini ya berbincang seputar telur asin ya. Semoga bermanfaat untuk sahabat saya di luar sana. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Mohon maaf ya kalau mengganggu. Kalau saya ngajak. Tidak, sama dia ya. Gak apa-apa lah. Berbagi. Oke, terima kasih. Saya ucapkan salam ya Bu buat sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The afterglow of this daily war, I need so much more than just holy water.
since I almost caught her.